Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi ketiga untuk mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga. Nah, adapun materi kita pada kali ini yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan suatu entitas atau lembaga. Nah, jadi untuk melihat posisi keuangan dari suatu lembaga itu kita bisa memperoleh informasi dari persamaan dasar akuntansi ini. Nah, adapun rumus yang ada di persamaan dasar akuntansi ini yaitu aset ditambah beban atau belanja sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Nah, jadi jumlah dari aset ditambah belanja akan sama dengan jumlah kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Nah, begitu. Nah, dari rumus ini kita akan memperoleh beberapa rumus. Nah, yaitu yang pertama, untuk memperoleh belanja atau beban, kita harus menjumlahkan beban di laporan operasional ditambahkan dengan belanja dari laporan keuangan, laporan realisasi anggaran ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Nah, kemudian rumus berikutnya yaitu ada pendapatan sama dengan pendapatan yang ada di laporan operasional ditambahkan dengan pendapatan yang ada di laporan realisasi anggaran ditambah dengan penerimaan pembiayaan. Nah, saya rasa dari semua akun ini Anda sudah bisa mengetahui pengertian-pengertiannya karena persamaan dasar akuntansi di pemerintahan itu sama halnya dengan persamaan dasar di akuntansi perusahaan. Nah, seperti aset, ada kan? Beban, kewajiban, ekuitas, pendapatan itu sudah ada, sudah paham pengertiannya. Jadi, yang akan saya bahas di sini yaitu belanja. Nah, belanja ialah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan umum pemerintahan yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, itu pengertian dari belanja. Nah, kemudian kita lihat lagi ada yang namanya pengeluaran pembiayaan. Nah, di sini pengeluaran pembiayaan ialah semua pengeluaran kas dari rekening kas umum pemerintah yang perlu diterima kembali di masa depan atau di masa yang akan datang. Misal, kita memberikan pinjaman kepada pihak ketiga. Nah, jadi otomatis pinjaman tersebut akan kita terima di masa yang akan datang. Nah, kemudian ada lagi yaitu penerimaan pembiayaan. Nah, di sini penerimaan pembiayaan yaitu semua penerimaan kas pada rekening kas umum pemerintah yang perlu dibayar kembali di masa depan atau di masa yang akan datang. Nah, misal kita memperoleh pinjaman dari pihak ketiga. Nah, otomatis pinjaman tersebut akan kita kembalikan lagi ke orang yang telah meminjamkan tersebut. Nah, di masa yang akan datang. Nah, jadi beda dari pengeluaran pembiayaan dengan penerimaan pembiayaan yaitu kalau penerimaan kalau penerimaan kas yang kita terima tapi akan kita kembalikan lagi di masa yang akan datang. Nah, kalau pengeluaran kas yang kita keluarkan saat ini, nah akan kita terima lagi di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang B ada ekuitas dana pemerintah. Nah, ekuitas dana pemerintah ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ekuitas dana lancar. Nah, ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Nah, aset lancar di sini maksudnya kas dan sumber dana lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas.
kemudian dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Nah, itu yang disebut dengan aset lancar. Kemudian, ekuitas dana lancar meliputi sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kas di bendahara penerimaan. Kas di bendahara penerimaan yaitu saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas di bendahara penerimaan SKPD yang belum disetor ke kas daerah atau bendahara umum daerah. Kemudian yang kedua ada kas di bendahara pengeluaran. Maksud saya di sini pengeluaran bukan penerimaan itu ya. Kas di bendahara pengeluaran yaitu kas dalam pengelolaan pemegang kas di SKPD yang masih harus dipertanggungjawabkan ke bagian kas daerah atau bendahara umum daerah. Kemudian piutang pajak daerah atau retribusi daerah. Nah, piutang pajak daerah atau retribusi daerah ini yaitu piutang yang diakui atas penerimaan pajak hotel, restoran, dan pajak lainnya, serta distribusi yang sudah ada surat ketetapannya. Kemudian yang keempat, ada bagian lancar piutang jangka panjang dan piutang lainnya. Bagian lancar piutang jangka panjang dan piutang lainnya ini yaitu reklasifikasi piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya, yang meliputi bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya. Kemudian yang kelima ada persediaan. Persediaan yaitu aset berwujud yang meliputi perlengkapan atau supplies yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Kemudian ada juga perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Kemudian, ekuitas yang selanjutnya yaitu ekuitas dana investasi. Nah, ekuitas dana investasi atau EDI ini ialah kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan jangka panjang. Nah, entitas dana investasi ini terdiri atas jumlah investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Kemudian, yang ketiga ada ekuitas dana cadangan. Nah, ekuitas dana cadangan adalah kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam akuntansi pemerintah akan mengubah struktur persamaan menjadi sebagai berikut. Jadi, ekuitas dana cadangan ini juga mempunyai struktur persamaan. Nah, itu yang pertama. Aset sama dengan kewajiban ditambah EDL. EDL itu ekuitas dana lancar. Ditambah dengan EDI. EDI itu ekuitas dana investasi. Dan ditambah dengan EDC. Ekuitas dana cadangan. Nah, untuk mencari EDI kan ekuitas dana investasi. Nah, caranya ialah investasi jangka panjang ditambah dengan aset lainnya dikurang dengan kewajiban jangka panjang.
Nah, kemudian contoh, nah ini merupakan neraca awal dari Kabupaten Subur Makmur. Nah, yang pertama kita harus mencari EDL terlebih dahulu. EDL sama dengan aset lancar dikurang kewajiban jangka pendek. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, EDL kan ekuitas dana lancar. Nah, aset lancar di sini berjumlah 612.500.000. Nah, diperoleh dari mana? Yaitu dari jumlah keseluruhan aset lancar. Kalau kita lihat pada neraca awal ini, aset lancar itu ada kas di kas daerah dan persediaan. Nah, yang ini persediaan. Jadi jumlahnya 612.500.000 rupiah. Nah, kita masukkan di sini jumlah EDL-nya, jumlah aset lancarnya maksud saya. Terus aset lancar dikurangi dengan kewajiban jangka pendek. Nah, kewajiban jangka pendek di sini jumlahnya 105 juta rupiah. Nah, dari mana memperoleh 105 juta rupiah ini? Dari jumlah keseluruhan kewajiban jangka pendek. Nah, kita lihat di sini ada tertera di neraca awalnya utang jangka pendek. Nah, jumlahnya 105 juta rupiah. Jadi EDL berjumlah 507.500.000 rupiah. Nah, itulah tadi EDL-nya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari EDI. EDI ini rumusnya yaitu aset jangka panjang dikurang dengan kewajiban jangka panjang. Nah, di sini sudah tertera aset jangka panjangnya bernominal 262.500.000 rupiah. Nah, diperoleh dari mana? Yaitu dari jumlah keseluruhan dari aset jangka panjang. Aset jangka panjang ini sama juga dengan aset tetap, fixed asset. Jadi jumlah nominalnya 262.500.000 rupiah. Nah, kemudian dikurang dengan kewajiban jangka panjang. Nah, di sini tertera jumlah dari kewajiban jangka panjang bernominal 218.750.000. Nah, diperoleh dari mana? Dari jumlah dari utang jangka panjang yang ada di neraca awal, yaitu 218.750.000. Nah, diperoleh EDI sejumlah 43.750.000. Kemudian kita cari EDC. EDC yaitu ekuitas dana cadangan. Nah, ekuitas dana cadangan di sini sama dengan jumlah dari dana cadangan. Nah, kita lihat dana cadangan di sini berapa? Berarti 87.500.000. Nah, itulah tadi cara memperoleh EDL, EDI, dan EDC. Nah, itulah video materi untuk kita kali ini. Adapun tugas Anda yaitu amati dan catat video ini di buku catatan masing-masing. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.